Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang sholat fardu. Dimulai yang pertama dari pengertiannya. Sholat menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut terminologi syara, sholat diartikan sebagai sekumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan disertai beberapa syarat dan rukun yang sudah ditentukan. Dasar hukum sholat ada banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Adapun syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah akil atau berakal, yang ketiga adalah balik atau dewasa. Sedangkan syarat sah sholat ada 5. Yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Berikutnya adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga adalah suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Yang keempat adalah menutup aurat, dan yang terakhir adalah istiqbalul kiblah atau menghadap kiblah. Rukun sholat sendiri ada banyak versi. Ada yang mengatakan ada 14, ada yang mengatakan ada 17, dan ada juga yang mengatakan ada 18. Sebagaimana penjelasan Imam Abu Suja dalam kitab Matan Al-Ghiyah wa Takrib berikut ini. Faslun wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal qiyamu ma'al kudrati wa takbiratul ikhrami wa qiraatul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha warruku'u wa tuma'ninatu fihi warraf'u wa i'tidalu wa tuma'ninatu fihi wassujudu wa tuma'ninatu fihi wal julusu baina sajdataini wa tuma'ninatu fihi wal julusul akhiri wa tasyahudu fihi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa taslimatul ula wa niyatul khuruji minas sholah wa tartibul arkani ala ma dzakarna. Rukun salat ada 18. Yang pertama adalah niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah, ruku' tumakninah dalam ruku', i'tidal tumakninah dalam i'tidal, sujud tumakninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud, duduk akhir, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir, membaca sholawat atas Nabi, salam yang pertama, niat keluar dari sholat, dan juga tertib atau mengawalkan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Adapun hal-hal yang membatalkan sholat diantaranya adalah berhadas, terkena najis, terbukanya aurat, sengaja berbicara, makan atau minum meskipun hanya sedikit, banyak melakukan gerakan, memukul dengan keras, menambah rukun sholat, mendahului imam pada saat sholat berjamaah, dan juga niat keluar dari sholat. Berikut ini kita saksikan bersama-sama, yaitu video tata cara sholat fardu. Sahabat hafizakumullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. 2. Membaca takbiratul ihram. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untaian kalimat semisal usolli fardhu zuhri. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. 7. Sunnah membaca ta'awudz. 8. Membaca surat Al-Fatihah. 9. Sunnah membaca amin. 10. Sunnah membaca surat dari Al-Quran selain surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua bagi orang yang sholat sendirian atau sedang menjadi imam. 11. Sunnah membaca takbir saat akan ruku. 12. Sunnah mengangkat tangan saat akan ruku. 13. Ruku. 14. Batas minimal ruku adalah kira-kira telapak tangan orang yang sholat bisa menyentuh lututnya.
15. Tuma'ninah dalam ruku. 16. Ketika ruku, sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. 17. Ketika bangun dari ruku menuju i'tidal, sunnah membaca Sami'allahu liman hamidah. 18. Sunnah mengangkat kedua tangan pada saat bangun dari ruku. 19. I'tidal dengan tuma'ninah. 20. Saat i'tidal, sunnah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. 21. Membaca takbir intiqal. 22. Sujud dengan tuma'ninah. 23. Sujud sunnah membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 24. Sunnah membaca takbir intiqal untuk pindah melaksanakan duduk. 25. Duduk secara tuma'ninah antara sujud pertama dengan sujud kedua atau dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Pada ruku duduk ini sunnah membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 26. Sunnah membaca takbir intiqal untuk sujud yang kedua. 27. Sujud kedua dengan cara sebagaimana sujud yang pertama. 28. Ketika bangun dari sujud menuju rakaat berikutnya, sunnah mengangkat tangan terlebih dahulu, baru kemudian mengangkat kedua lutut. 29. Duduk istirahah, yaitu duduk sebentar sebelum melakukan rakaat kedua dan keempat. 30. Ketika bangun dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga, setelah tahiyat awal, disunnahkan mengangkat kedua tangan Allahu Akbar. 31. Pada rakaat kedua, ketiga, dan keempat, cara melaksanakannya sama seperti yang sudah dijelaskan. 32. Pada sholat yang jumlahnya 3 atau 4 rakaat, sunnah melakukan tahiyat awal. 33. Pada rakaat terakhir, wajib melaksanakan tahiyat akhir. 34. Ketika tahiyat akhir membaca At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 35. Sunnah membaca sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali sayyidina Muhammad. 36. Juga disunnahkan melengkapinya dengan sholawat Ibrahimiyah. 37. Saat tahiyat awal dan tahiyat akhir, tangan kanan disunnahkan menggenggam dan jari telunjuk diacungkan tatkala mengucapkan kalimat illallah. Adapun tangan kiri direntangkan tanpa perlu menggenggam seperti tangan kanan. 38. Setelah selesai membaca sholawat Ibrahimiyah, sunnah membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. 39. Mengucapkan salam yang pertama. 40. Pandangan mata yang semula fokus melihat ke arah tempat sujud, maka ketika jari telunjuk berdiri ketika membaca illallah, sunnah memandang ke arah jari telunjuk. 41. Membaca doa Allahumma inni as'aluka fauzan bil jannah. 42. Setelah selesai salam yang pertama, disunnahkan menghadap lagi ke arah tempat sujud, lalu mengucapkan salam yang kedua. 43. Pada saat selesai membaca baru disunnahkan berpindah menengok ke arah kiri. 44. Membaca doa Allahumma inni as'alukan najata minan nari wal afwa indal hisab. Sahabat muslim hafizakumullah, demikian ini paparan tata cara sholat sendiri secara ringkas. Semoga bermanfaat. Ya, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.